Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yusna Mardianti di NIM 20050974013 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma K-means untuk clustering data Udemy course. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam sistem klasifikasi terdapat dua jenis, yaitu supervised classification dan unsupervised classification. Pada unsupervised classification, di mana pembelajaran pola tentang pembagian kelas tidak diberikan, sehingga lebih banyak fokus untuk memahami pola dalam klaster yang dapat dimengerti untuk menemukan persamaan dan perbedaan antar pola dan untuk memperoleh kesimpulan bermanfaat. Selanjutnya ada pengertian clustering. Clustering dapat dianggap yang paling penting dalam masalah unsupervised learning, karena setiap masalah semacam ini ia dapat berurusan dengan mencari struktur dalam kumpulan yang tidak diketahui datanya, sehingga dapat didefinisikan bahwa clustering merupakan proses mengatur objek menjadi anggota kelompok yang hampir sama dalam beberapa cara. Sebuah klaster merupakan kumpulan objek-objek yang sama di antara mereka dan berbeda pada objek dari klaster lain. Yang kedua ada penerapan clustering. Klaster algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Misalnya yang pertama dalam bidang pemasaran, yaitu untuk mencari kelompok pelanggan yang mirip dengan perilaku, diberikan database yang berisi data pelanggan mereka memperoleh properti dan catatan masa lalu. Yang kedua di bidang biologi, yaitu tentang klasifikasi tanaman dan binatang. Yang ketiga dalam bidang perpustakaan, yaitu katalog buku. Yang keempat yaitu asuransi, yaitu mengidentifikasi kelompok pemegang polis asuransi motor dengan rata-rata klaim biaya tinggi. Yang ketiga ada klasifikasi. Clustering algoritma dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada exclusive clustering. Data dikelompokkan ke dalam suatu cara yang eksklusif. Yang kedua, overlapping clustering. Menggunakan fuzzy set untuk cluster data sehingga titik kemungkinan memiliki dua atau lebih. 3. Hierarchical clustering, yaitu didasarkan pada kesatuan antara dua kelompok terdekat. Yang keempat yaitu probabilistic clustering, sepenuhnya menggunakan pendekatan probabilistik. Yang keempat ada K-means. K-means merupakan algoritma untuk cluster N objek berdasarkan atribut menjadi K partisi, di mana K lebih kecil daripada N. K-means yaitu suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means juga memiliki objektif yaitu meminimalisasi objek function yang telah diatur pada proses klasterisasi. Dengan cara itu meminimalisasi variasi antara satu klaster dengan maksimalisasi variasi dengan data di klaster lain. Ini adalah sebuah flowchart dari K-mean clustering. Yang pertama itu ada start, lalu number of clustering, lalu beralih ke centroid, lalu ke distant object to centroids, lalu grouping based on minimum distance, lalu apakah ada objek yang move group, jika ada maka selesai atau end, jika tidak maka kembali lagi ke langkah yang kedua yaitu centroid, lalu distant object to centroid, grouping based on minimum distance, lalu no object move group. Oke, sekarang saya akan melakukan penerapan atau implementasi melalui Python. Oke, di sini saya menggunakan Google Colabs. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu mengimport library yang digunakan. Di sini ada NumPy, ada Panda, ada Matplotlib, Pilot, SPLT, ini untuk visualisasi, lalu ada Seaborn, lalu sklearn cluster atau import K-means. Yang selanjutnya yaitu memasukkan dataset.
Nah, di sini kita akan masukkan datasetnya. Dataset dapat dimasukkan terserah, dan di sini yaitu adalah link dari file dataset. Itu saya menggunakan file dari dataset Udemy /course.csv. Itu bisa didapatkan di Kaggle. Lalu untuk menampilkan data, maka langkah yang dilakukan yaitu memanggil head atau df.head. Nah, di sini ada tulisan 3, itu saya akan memanggil data hanya 3, jadi 1, 2, 3. Nah, di sini df itu sebagai variabel, jadi nanti bisa diganti oleh variabel yang lain. Langkah yang selanjutnya atau keempat itu hapus kolom yang tidak digunakan. Nah, di sini ada drop. Drop itu digunakan untuk menghapus kolom yang tidak digunakan. Jadi saya akan menghapus kolom course underscore title, URL, published timestamp, subject, dan level. Nah, maka hasil yang tidak dihapus atau hasilnya itu ada course ID, ISPED, price, 6 subscribers, 6 reviews, 6 lecture, dan content duration. Lalu selanjutnya itu menampilkan value cons pada kolom ISPED. Di sini kita akan menampilkan value cons pada kolom ISPED di sini. ISPED. Nah, di sini kan hanya tulisannya hanya true, true, true. Nah, maka dari itu saya akan menampilkan value cons-nya dari kolom ISPED. Langkah selanjutnya itu menampil data yang akan ditampilkan, yaitu indeks ke 0 sampai 7. Nah, di sini ada df without label sama dengan df.ilog. Nah, di sini ada tulisan 0:8. Maksud dari 0:8 yaitu data yang akan ditampilkan nanti adalah data 0 sampai 7. Oke, selanjutnya df.label.info yaitu adalah untuk mempreprocessing data. Dapat dilihat fitur itu tidak memiliki tipe yang sama. Untuk mempermudah hitungan, maka saya akan mengumpamakan semua data numerik model. Jadi di sini ISPED tadi kan hanya menampilkan, nah seperti ini, hanya menampilkan true, true, true. Nah, maka dari itu saya akan mengumpamakan data numerik model. Di sini ISPED sudah berganti menjadi type-nya sudah menjadi boolean. Sudah menjadi boolean. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel yang akan dikelompokkan. Jadi df underscore km sama dengan df.ilog. Lalu ada menghitung nilai DPI. Nah, di sini saya menggunakan library yaitu Davis Baldwin Score untuk menghitung nilai dari DPI-nya. For I in rank yaitu 2 dan 11. K-means and cluster sama dengan I. Label sama dengan K-mean prediksi. DP indeksnya yaitu Davis Baldwin Score. Lalu result untuk menampilkan. Nah, di sini untuk menampilkan hasil kita gunakan result. Dan hasil yang hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, di sini tadi ranknya itu antara 2 sampai 11. Jadi maka yang akan tertampil atau tampil nanti hanya 2 sampai 10 saja. Lalu lanjut untuk cara berikutnya yaitu untuk menampilkan visualisasi, maka gunakan plot. Nah, di sini saya akan menampilkan plot Excel label atau number of cluster dan PLY label atau Davis Baldwin Index.
dapat dilihat seperti dapat dilihat visualisasinya seperti ini. Oke, lalu di sini Kemin untuk memprediksi saya membuat variabel pred untuk memprediksi dari Kamisnya tadi. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan nilai db_index dan menambahkan nilai akurasi. Di sini kita akan ngeprint atau menampilkan nilai db index, maka yang db indexnya tertampil sebagai berikut ini. Lalu selanjutnya tambahkan kolom cluster, maka saya akan menambahkan kolom cluster seperti ini. Dan di sini sudah muncul ada kolom cluster. Karena yang terakhir tadi ada content duration, lalu saya menambahkan kolom cluster di paling belakang dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk menyimpan data hasil clustering yang ini, maka dibutuhkannya source code ini yaitu df.csv content. Nah, ini tuh bisa disesuaikan dengan file yang nantinya berada pada PC masing-masing. Jadi untuk ini dimohon untuk disesuaikan sesuai file. Nah, index files itu untuk menyimpan datanya hasil clustering ini. Nah, data yang telah tersimpan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam variabel data hasil. Kita akan buat variabel, itu sebuah variabel data underscore hasil. Lalu kita membaca file CSV-nya yang tadi hasil clustering. Selanjutnya tampilkan datanya. Di print data hasil tadi. Lalu di sini terdapat hasilnya. Itu ada course ID, is paid, price, 6 subscribe, 6 reviews, lecture, content duration, dan clusters. Selanjutnya tampilkan array. Di sini saya akan menampilkan 6 lecture dan 6 review. Itu kita akan menampilkan sebuah array. Itu hasilnya itu 0,1. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan visualisasi dari array tadi. Nah, di sini saya menggunakan panjang 10, lebar 10. Untuk data yang digunakan yaitu menggunakan kolom dari 6 lecture, dan 6 review tadi. Seperti ini untuk source code-nya. Lalu di sini ada visualisasi untuk menampilkan sebuah array tadi menggunakan kolom 6 lecture dan 6 review. Seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dari clustering K-means di atas mendapatkan nilai DBI yaitu 0,51 dan dibandingkan dengan metode AHC yaitu mendapatkan nilai DBI 0,53. Yang berarti itu pengklasteran yang bagus yaitu menggunakan metode K-means. Karena nilai DBI yang bagus yaitu nilai yang mendekati 0 tetapi bukan minus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.